Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw, senang sekali kembali berjumpa dengan rekan Raw semua di sore hari ini di formasi pukul 17 hingga nanti mendekati formasi pukul 18 ya. Dan rekan Raw FM seperti biasa di Selasa sore edisi 7 Januari 2025 kita seperti biasa ada talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan sudah bersama Eno di studio membersamai kita di hari ini ada Ustadz Muhammad Nuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Ustadz di Alhamdulillah sehat walafiat, mulai dari bangun tidur pagi, siang sampai sore hari ini ketemu dengan buruh harap. Alhamdulillah tetap semangat. Alhamdulillah. Dan semoga rekan-rekan semua juga semangat untuk mendengarkannya Ustadz. Iya, mudah-mudahan. Baiklah, kalau begitu rekan Raw FM, tema kita di hari ini apa tuh Ustadz? Ikhlas. Ikhlaskan hati. Baiklah, kalau begitu kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati dan yang kami muliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk selalu beramal solihat, sehingga itu akan memberikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat. Kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Ibu Eno Boru Harahap, mudah-mudahan kita semua tetaplah kita berharap kepada Allah tempat kita berharap, dan mudah-mudahan dengan penuh harap Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti akan memberikan kepada kita jawaban dari setiap doa-doa yang selalu kita doakan dan setiap keinginan yang selalu kita inginkan. Insya Allah ada waktu yang terbaik dan tempat yang terbaik untuk Allah kabulkan segala doa dan permohonan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempanjangkan umur kita semua. Mudah-mudahan dengan umur yang ada dapat kita menanam kebaikan, sehingga itulah yang akan kita hasilkan di suatu saat nanti. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Jika kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam rasa tawaduk kepada siapapun, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita selalu memiliki rasa hormat, maka kita akan menuai kemuliaan. Jika kita selalu bekerja dengan kesungguhan, insya Allah kita akan mengalami kejayaan. Kalau kita selalu melakukan kebohongan, maka akan kita tunai berupa bencana. Dan jika kalaulah kita selalu berdasarkan keimanan, maka akan kita tuai ketenangan. Oleh karena itu, mari kita semua selalu berusaha untuk melaksanakan kebaikan, dan kita berdoa kepada orang lain dengan doa-doa kebaikan. Karena tanpa sadar kita sebetulnya kita mendoakan orang lain itu akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Jadilah kita cahaya walaupun tak tersentuh, tapi selalu menerangi. Jadilah kita angin walaupun tak nampak, tapi selalu memberikan kesejukan.
Jadilah kita sahabat sejati, walaupun tak bersama menjalani hari, tapi selalu menjaga hati. Jadilah kita seperti bunga yang memberikan keharuman kepada tangan yang merusaknya. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang membawa kita ke alam surga. Begitulah usaha kita dalam rangka mensyukuri kepanjangan umur yang kita berada di awal tahun 2025 ini. Mudah-mudahan dengan perubahan tahun yang ada, mudah-mudahan dapat kita merubah diri kita, karena tidak ada yang merubah diri kita kecuali kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, keadaan suatu kaum, sehingga kaum itu sendirilah yang merubah keadaan mereka sendiri. Mudah-mudahan dengan pergantian tahun dari 2024 menjadi tahun 2025, mari kita jadikan tahun-tahun yang lewat, jangan kita biarkan lewat sendiri. Jangan biarkan yang berlalu, biarlah berlalu. Tapi mari kita evaluasi, mari kita kilas balik. Kalau ada kelemahan yang kita lakukan selama ini, mari kita kuatkan diri kita. Kalau ada kekurangan, marilah kita tambahi supaya mengalami kesempurnaan. Kalaulah itu kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama ini, mari kita pertahankan, kita tumbuh kembangkan, dan kita tingkatkan. Insya Allah mudah-mudahan itu akan memberikan berkah kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita di tahun ini dapat lebih meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, dan dapat kita jalankan aturan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu akan membawa kebaikan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesuksesan dari setiap langkah kita, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Doa keberkahan untuk kebaikan dunia dan akhirat, tentu Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita terus menyambung silaturahmi, jangan sampai kita putus, dan marilah kita laksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunat, dan mari kita memperbanyak zikir dan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan kita pun kalau bisa usahakanlah, kalau sudah cukup nisabnya menunaikan zakat, kalau belum mari kita tingkatkan sedekah kita, infak kita, dan mari kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana kita untuk mengkilas balik muhasabah diri atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya, hidayahnya kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan dengan itulah kita sebagai langkah yang paling utama, langkah pertama untuk mampu kita merubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Shad ayat 76 sampai pada ayat 83, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ketika
mulai daripada ayat 71 sampai ayat 83. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, Inni khaliqum basarum min tin. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Lalu seluruh malaikat itu pun bersujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Dia menyombongkan diri dan dia adalah termasuk golongan orang yang kafir. Qala ya iblis, Allah pun berfirman, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk golongan orang-orang golongan yang lebih tinggi? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis pun berkata, aku lebih baik darinya karena engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Qala fakhrus minha fa innaka rajim. Allah pun berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Qala fa innaka minal munzarin. Allah pun berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu sampai pada hari kiamat. Qala fa bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Kecuali hamba-hambamu yang beramal ikhlas di antara mereka. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Allah pun berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. La'amla anna jahannama minka, sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahannam dengan jenis kamu, wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Al-Quran surah Shad mulai daripada ayat 71 sampai pada ayat 85 ini, Allah menceritakan kepada kita
sekilas tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dan bagaimana ketaatan daripada malaikat dan bagaimana pembangkangan dari iblis dari golongan jin. Dan kemudian Allah pun marah kepadanya dan Allah kutuk dia. Dan Allah berikan kesempatan kepadanya hidup sampai pada hari kiamat. Dan digunakannya kesempatan hidup itu untuk menggoda seluruh manusia sehingga bisa mengikutinya dan dia bersamanya di neraka jahanam. Siapakah yang selamat dari gangguan, godaan daripada iblis ini? Insya Allah akan kita sampaikan setelah iklan berikut ini. Muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Siapakah orang yang selamat dari godaan setan yang terlaknat? Jawabannya adalah ada di dalam Al-Quran surah Shad ayat 82-83 yang telah kami bacakan di awal tadi, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bi'izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas beramal karena lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala, insya Allah tidak akan lelah. Insya Allah urusannya pun akan mudah. Rezekinya pun rezeki yang halalan thayyibah. Dan mendapatkan kehidupan hayatan thayyibah. Anak keturunan zuriatan thayyibah. Dan insya Allah Allah akan bukakan pintu langit dan bumi, pintu berkah. Membahas tentang keikhlasan. Artinya kita membahas perihal cara hati dalam menepis dan menolak semua keinginan agar dipuji. Menolak keinginan agar dianggap hebat. Menolak keinginan agar mendapatkan posisi khusus dari orang banyak. Dalam hal ini, hati perlu pembiasaan secara terus-menerus. Diuji dengan berbagai rintangan agar tidak menoleh pada manusia. Sebab tanpa pembiasaan, memiliki hati yang benar-benar ikhlas akan sulit tercapai. Sebelum manusia menjadikan ikhlas sebagai capaian dalam beramal untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu ia perlu mengerti perihal pentingnya ikhlas dalam beramal. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Pada ayat ini Allah memposisikan ikhlas sebagai poin paling penting dalam beribadah.
bahkan lebih didahulukan daripada ketaatan. Dengan kata lain, sebelum melakukan ibadah atau amal soleh lainnya, ikhlas seharusnya lebih diperhatikan sebelum melakukan suatu pekerjaan. Imam Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik, atau yang juga dikenal dengan sebutan Imam Qushayri, yang wafat 465 Hijriah, dalam kitab tafsirnya memposisikan ikhlas di tempat paling atas. Sebab tanpa keikhlasan, semua amal ibadah atau amal soleh tidak bisa diterima oleh Allah, dan hanya menjadi pekerjaan yang tidak memiliki bekas apapun pada orang yang melakukannya. Lantas, saudaraku, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Dikutip dari pendapat Imam Qushayri rahimahullah, ikhlas adalah memposisikan Allah sebagai satu-satunya tujuan tanpa memperhatikan yang lain. Atau bisa juga diartikan tidak memposisikan selain Allah dalam setiap gerak-gerik dan diamnya. Ia murni melakukan suatu amal kebaikan hanya untuk Allah, lillahi ta'ala, meski kenyataannya untuk kebaikan bersama atau bahkan untuk kebaikan orang lain. Dengannya semua amal ibadah akan suci dari kekurangan, sehingga dengan gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa semua amal kebaikan tanpa keikhlasan tidak akan sempurna dan tidak akan memiliki nilai khusus atau bahkan tidak akan memiliki perkembangan. Begitu juga dengan adanya keikhlasan, semua amal kebaikan akan berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan. Untuk mengetahui hal ini, ada baiknya kita ambil hikmah dari kisah berikut ini. Di suatu desa terpencil ada seorang yang alim, seorang yang soleh, yang sangat taat beribadah. Rumahnya tidak jauh dari sebatang pohon yang besar. Pohon tersebut dikultuskan atau disembah oleh warga setempat. Pada suatu malam sebelum subuh, dia curhat kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berkali-kali berdakwah di hadapan warga desaku untuk mengajak mereka hanya menyembahmu, tapi mereka tetap saja menyembah pohon itu, ya Allah. Maka aku akan berencana hari ini akan aku tebang pohon itu agar tak ada lagi menyembah kepada selainmu. Dan aku niat ikhlas karena Allah, aku menebangnya untuk membasmi kemusyrikan. Berangkatlah orang yang alim, yang soleh ini waktu menjelang sholat zuhur. Dari rumahnya menuju ke tempat pohon itu sambil membawa alat berupa kapak yang besar. Tanpa ia sadari, gerak-geriknya diperhatikan oleh iblis. Lalu iblis pun menyamar jadi seorang kakek dan berdiri di tengah jalan untuk menghalanginya. Iblis itu pun bertanya, "Anda mau kemana? Kok membawa kapak yang besar?" Dia menjawab, "Aku akan menebang pohon besar yang ada di sana, agar tidak ada kemusyrikan di desa kami ini." Iblis pun berkata,
Oh, itu tidak bisa dong. Anda tidak bisa serta-merta menebang pohon itu sebelum melawan diriku, karena akulah penjaga pohon itu. Kau tidak bisa menebang pohon yang besar itu sebelum engkau melawan diriku, karena akulah penjaga pohon itu. Itulah kata iblis. Maka dia pun berkelahi antara orang yang alim yang tak beribadah melawan iblis yang menyamar jadi kakek, dan akhirnya pun iblis kalah. Dan iblis pun berkata, aku menyerah kalah dari Anda, wahai orang yang alim, orang yang soleh, orang yang tak beribadah. Namun sebelum Anda melanjutkan niat Anda untuk menebang pohon yang besar itu, maka aku akan mewariskan kesaktianku berwujud karomah. Maka aku sarankan kepadamu, wahai orang yang alim, yang soleh, yang taat beribadah, pulanglah engkau sekarang ke rumahmu. Niscaya akan terbuktikan karomah pemberianku kepada Anda setelah Anda nanti selesai solat zuhur. Lelaki yang soleh itu pun bertanya, karomah apa yang ingin engkau berikan kepadaku? Iblis itu pun menjawab, setiap Anda selesai solat fardu di atas sajadah, maka bukalah sajadah tersebut. Niscaya di balik sajadah ada uang sebanyak 400 dirham. Lelaki yang soleh itu bertanya, apa jaminannya jika ucapanmu itu tidak menipuku? Iblis menjawab, jaminannya adalah sumpahku demi Allah, pasti Anda akan mendapatkan uang 400 dirham seumur hidupmu. Maka orang yang soleh ini, yang alim ini, yang taat beribadah ini pun penasaran dengan ucapan janji si kakek tersebut, sehingga ia pun segera balik pulang untuk segera solat zuhur. Dan dia tidak lagi meneruskan niatnya untuk menebang pohon dengan menggunakan kapak yang besar itu. Saudaraku, setelah dia solat zuhur, ternyata benar, dibukalah sajadahnya. Setelah dia solat zuhur, dilihatnya ada uang 400 dirham. Dan uang 400 dirham itu dia dapatkan berturut-turut itu selama 3 hari di setiap dia selesai melaksanakan solat fardu. Maka di hari keempat ternyata jumlahnya uang itu pun berkurang dari 400 dirham menjadi 300 dirham. Di hari kelima jumlahnya pun makin berkurang dari 300 dirham menjadi 200 dirham. Di hari keenam dari 200 dirham menjadi 100 dirham. Di hari ketujuh tidak ada sama sekali sampai hari ke-10. Lelaki yang soleh ini pun kecewa, dan dia pun berniat akan menemui si kakek penjaga pohon itu, karena dia merasa sudah ditipu oleh kakek tersebut. Maka dia pun berangkat dari rumahnya menuju ke tempat pohon besar yang dikultuskan dan diberikan sesajen oleh masyarakat tersebut, sambil dia membawa kapak yang besar. Di tengah jalan dia pun dihalangi
oleh iblis yang menyamar jadi kakek tersebut. Dan dia pun bertanya kepadanya, "Anda mau kemana? Wahai orang yang alim, orang yang soleh, yang taat beribadah. Kenapa masih lewat jalan ini lagi?" Orang yang soleh itu pun menjawab, "Aku akan menebang pohon yang besar itu." Iblis pun berkata, "Langkai dulu mayatku jika Anda memang betul-betul mau menebang pohon tersebut." Maka orang yang alim ini pun berkelahi melawan iblis tersebut yang menyamar sebagai kakek. Dan akhirnya iblis yang menang. Seraya ia berkata, "Kali ini, wahai orang yang alim, aku mengalahkanmu." Orang alim itu bertanya, "Kenapa aku bisa kalah? Kenapa aku bisa kalah melawanmu, wahai kakek? Padahal jurusku sama dengan yang aku pakai kemarin ketika mengalahkanmu." Iblis itu pun menjawab, "Kenapa engkau bisa kukalahkan? Karena niatmu untuk menebang pohon tersebut kali ini tidaklah ikhlas karena Allah, tetapi karena nafsu amarahmu kepada saya. Karena Anda sudah merasa tertipu oleh saya dan Anda tidak dapat sakti karomah yang berwujud uang 400 dirham yang selalu kuberikan kepadamu setiap selesai sholat fardu." Iblis pun melanjutkan ucapannya, "Ketahuilah wahai orang yang alim, seorang hamba Allah yang ikhlas, maka dia bisa mengalahkan diri saya. Dan saya pun tidak akan kuasa untuk mengalahkan seorang hamba yang amalannya, niatnya ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu dimulai daripada niat. Maka kita akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratu ilallahi wa rasulih. Maka apabila dia melakukan hijrah, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka seluruh amal ibadahnya pun untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya sudah berubah, situlah sumber kekalahan seorang manusia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, itulah makna yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 83 yang disampaikan oleh iblis kepada Allah. Dia pastikan dia dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya, dia akan menyesatkan manusia seluruhnya. Tapi dia tidak akan mampu menyesatkan manusia seluruhnya, yaitu kecuali orang-orang yang ikhlas beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku, tidak ada perintah Allah kepada kita kecuali untuk ikhlas beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita murnikan hati kita, ikhlaskan hati kita untuk selalu beramal ibadah, melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, melakukan amal ibadah. Semua kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber kekuatan kita, dan inilah yang akan membawa kita kepada kebaikan, dan inilah kekuatan yang sangat dahsyat yang ada pada diri kita, sehingga kita pun mampu mengalahkan iblis
yang merupakan musuh yang nyata bagi kita, yang tak nampak oleh mata kita, tapi iblis itu melihat kita. Rasulullah SAW pernah bertanya, "Wahai iblis, apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku hendak sholat?" Iblis pun menjawab, "Aku merasa panas dingin dan gemetar." Rasulullah SAW pun bertanya, "Kenapa kau merasa panas dingin dan gemetar ketika orang hendak sholat?" Sebab setiap manusia bersujud satu kali kepada Allah, Allah mengangkatnya satu derajat buatnya. Rasulullah pun bertanya kembali, "Jika umatku berpuasa, apa yang kau rasakan?" Iblis menjawab, "Tubuhku terasa terikat sampai dia berbuka." "Kalau umatku menunaikan ibadah haji, apa yang kau rasakan?" "Aku seperti orang gila." "Jika umatku membaca Al-Quran, apa yang kau rasakan?" "Aku merasa meleleh seperti air timah di atas api." "Jika umatku bersedekah, apa yang kau rasakan?" Itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. "Kenapa bisa begitu?" Rasulullah bertanya. Iblis menjawab, "Sebab di dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan di dalam hartanya. Yang kedua, hidupnya penuh keberkahan dan dimuliakan Allah. Yang ketiga, sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka. Dan yang keempat, terhindarlah dari dia, orang bersedekah itu, dari segala macam musibah, dan dia akan jauh dari bala dan bencana." Rasulullah SAW pun kembali bertanya, "Apa yang dapat mematahkan pinggangmu?" Iblis menjawab, "Suara unta perang di jalan Allah yang membela agama Allah." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apa yang dapat melelehkan tubuhmu?" Iblis menjawab, "Yang melelehkan tubuhku adalah orang yang bertaubat setiap saat dia melakukan taubatan nasuha." Rasulullah pun bertanya, "Apa yang dapat membakar tubuhmu?" Iblis menjawab, "Jika seorang hamba beristighfar di waktu siang dan malam." Rasulullah SAW pun bertanya kembali, "Apa yang dapat mencoreng wajahmu?" Iblis menjawab, "Sedekah yang dilakukan secara diam-diam." Rasulullah pun bertanya kembali, "Apa yang dapat menusuk matamu?" Iblis menjawab, "Orang yang melaksanakan sholat fajar." Rasulullah kembali bertanya, "Apa yang dapat memukul kepalamu?" Iblis menjawab, "Apabila seorang hamba melaksanakan sholat berjamaah di masjid." "Apa yang paling mengganggumu?" "Yang paling menggangguku adalah para ulama, pemuka-pemuka agama yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran." Rasulullah pun bertanya kembali, "Bagaimana cara makanmu?" "Dengan tangan kiri dan jariku," kata iblis. Rasulullah pun bertanya kembali, "Di manakah kau naungi anak-anakmu di musim panas?" Iblis menjawab, "Di bawah kuku manusia yang kotor dan yang sengaja dipanjangkan." "Siapakah temanmu, wahai iblis?" "Temanku adalah para pezina, pemabuk, pembohong dan lain-lain sebagainya." "Siapakah teman tidurmu?" "Teman tidurku adalah pemabuk." "Siapa temanmu?" "Temanku adalah pencuri." "Siapa utusanmu?" "Utusanku adalah tukang sihir, para dukun." "Apa yang membuatmu gembira?" "Yang membuatku gembira adalah orang yang bertengkar dan bersumpah untuk bercerai." "Siapa yang paling membahagiakanmu?" "Yang paling membahagiakanku adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja." Ini saudara-saudaraku, dialog Rasulullah dengan iblis. Maka kita harus lebih berhati-hati dengan perilaku iblis yang selalu menggoda kita setiap saat. Maka sekali lagi saudaraku, ikhlaskanlah hati untuk beramal taat kepada Allah dan beribadah semua karena Allah. Kalau semua karena Allah, insya Allah engkau tidak akan terasa lelah dan engkau pun akan bahagia. Inilah yang mungkin dari waktu sudah menunjukkan jam
18.00. Mohon maaf, ini Bu Boru harahap tak ada season kedua dan tak ada season ketiga. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Masih banyak lagi cerita-cerita yang bisa kita ambil hikmahnya dalam memahami keikhlasan ini, apalagi dari kisah para ulama kita, bagaimana usaha mereka menanamkan keikhlasan dalam hati mereka sehingga mereka selalu berjihad, berkorban, berjuang untuk kebaikan manusia dan untuk mereka bisa selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan di masa hidupnya sehingga mereka bisa mampu menoreh dan menulis tinta emas dalam kehidupannya. Lain kalilah itu dapat kita ceritakan dan kita sampaikan. Insyaallah la haula wala quwata illa billah. Sekali lagi, marilah kita tanamkan keikhlasan di dalam diri kita. Insyaallah ikhlas itu kita akan berkelas. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.